Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fadil, berasal dari Fakultas Hukum Unisba Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang setelah saya teliti dengan berjudul Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Perumahan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dan penerapan sanksi terhadap pengelolaan pembangunan perumahan. Latar belakang, berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dimana dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan yang baik, maka diatur tentang ketentuan ruang terbuka hijau dalam pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang terbuka hijau itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu RTH publik dan juga RTH privat. Komposisi RTH di suatu kota terdiri dari RTH publik seluas 20%, sedangkan RTH privat seluas 10% dari luas seluruh wilayah kota. Kemudian diadakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai salah satu bentuk untuk melindungi ketersediaan ruang terbuka hijau dari ahli fungsi lahan yang meningkat. Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau bertujuan untuk menjamin, menjaga, serta melindungi ketersediaan ruang terbuka hijau dari ahli fungsi lahan dan meningkatnya tanggung jawab terhadap aparatur dan juga masyarakat itu sendiri dalam mengelola ruang terbuka hijau. Tetapi kenyataannya sampai tahun 2019, ruang terbuka hijau privat di perumahan Kota Bandung belum memenuhi syarat ketersediaan. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan lahan di Kota Bandung. Identifikasi masalah yang pertama, faktor apa yang menyebabkan penyediaan ruang terbuka hijau privat di perumahan Kota Bandung belum terimplementasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. Yang kedua, bagaimana sanksi yang diterapkan pemerintah daerah Kota Bandung terhadap pengelolaan pembangunan perumahan atau masyarakat yang melanggar ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau privat. Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, faktor yang menyebabkan penyediaan ruang terbuka hijau privat di perumahan Kota Bandung belum terimplementasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait sebenarnya telah mengatur secara jelas, tetapi apabila dilihat dari beberapa faktor efektivitas menurut Surjono Sukanto dan kondisi faktual ruang terbuka hijau di Kota Bandung ini belum sepenuhnya efektif atau memenuhi syarat. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan Perda pengelolaan ruang terbuka hijau. Terlupakannya juga landasan asas keberlanjutan yang dimana dalam penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak ada kepastian hukum. Pemerintah Kota Bandung belum memiliki peraturan daerah yang mengatur secara jelas serta komprehensif mengenai prosedur penyediaan lahan ruang terbuka hijau privat. Yang keduanya, sanksi pemerintah Kota Bandung terhadap pengelolaan pembangunan perumahan atau masyarakat yang melanggar ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau, sebagaimana sanksi harus diterapkan dalam pelaku usaha pembangunan perumahan atau yang bisa disebut dengan developer tidak sesuai dengan kriteria, maka sanksi yang berlaku berupa sanksi administrasi seperti teguran keras, penghentian dan pencabutan izin usaha, serta sanksi pidana berupa pidana denda maupun juga kurungan penjara sesuai dengan perbuatan yang dilanggar menyalahi aturan. Dalam praktiknya, selama ini pemerintah Kota Bandung yang terjadi di masyarakat, pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertanaman Kota Bandung hanya memberikan sanksi administrasi saja bagi pelanggar penyalahgunaan ruang terbuka hijau privat dan tidak memberikan sanksi pidana juga. Tetapi apabila sanksi hukum yang diterapkan jelas serta tegas, maka akan menimbulkan rasa takut terhadap pemerintah apabila tidak dapat memenuhi target minimal penyediaan ruang terbuka hijau privat. Kesimpulannya, penyediaan ruang terbuka hijau privat di perumahan Kota Bandung belum terimplementasi secara maksimal. Faktor penyebabnya ada pada aparat dan juga masyarakatnya. Karena sebagaimana aparat harusnya memberikan sosialisasi yang terbaik terhadap masyarakat secara jelas dan juga terarah agar masyarakat itu sendiri dapat memahami pentingnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau privat yang baik dan juga benar. Sanksi pemerintah Kota Bandung terhadap pelanggar penyediaan ruang terbuka hijau sudah berjalan, tetapi ada kekurangan di mana sanksi yang diterapkan untuk saat ini hanya sanksi administrasi saja, padahal juga sanksi pidana yang dimana sanksi pidana ini telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga peraturan daerah. Salah satu contohnya seperti sanksi pidana denda berupa uang ataupun juga kurungan penjara. Sanksi pidana di sini bertujuan untuk memberikan efek yang sangat jerah bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan ruang terbuka hijau. Sarannya, pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pentingnya dalam memelihara ruang terbuka hijau serta dinas-dinas terkait seperti halnya Dinas Penataan Ruang dan juga Dinas Perumahan agar selalu memberikan pengawasan pemeliharaan dan juga bekerja sama dengan masyarakat agar masyarakat peduli terhadap
keberadaan RTH yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga ikut serta pemerintah dalam pemeliharaan RTH. Pemerintah Kota Bandung perlu adanya koordinasi antara instansi yang berkaitan dengan pengelolaan RTH dalam hal penegakan hukum seperti halnya mengenai pembangunan. Pemerintah Kota Bandung pun juga harus secara tegas dalam menjatuhkan sanksi serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pelaku pelanggar penataan ruang, khususnya mengenai ruang terbuka hijau. Yang dijatuhkan hukumnya bukan saja administrasi, melainkan juga sanksi pidana agar menimbulkan efek jerah bagi masyarakat yang seharusnya lebih mentaati peraturan perundang-undangan, khususnya dalam ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.